Salam damai, salam bahagia selalu untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Hari ini kita meneruskan konsep cabang dari robot ya. Dari robot. Apa? Kemarin itu. Yang pandang kabur menjadi tidak kabur itu ya. Kalau dulu kan pakai saklar, kalau kemarin pakai saklar. Jadi setiap tulisan itu menuju ke tulisan berikutnya ada saklarnya. Makanya di sini ada saklar selanjutnya. Oke, judulnya Perjalanan dari Tuhan. Nikmatilah. Akan ada banyak permainan setelah itu. Tuhan yang selama ini telah menunggu dan merindukan ciptaannya untuk datang kepadanya akan mempersiapkan segala alur untuk konsepnya dapat berjalan sebagaimana yang telah tersusun. Jadi bahasanya itu permainan. Akan ada banyak permainan setelah itu. Jadi Tuhan yang selama ini menunggu, merindukan ciptaan. Selama ini Tuhan menunggu dan merindukan ciptaan untuk datang kepadanya. Jadi ada kemungkinan ada banyak alur dapat berjalan sebagaimana yang telah tersusun. Kadang-kadang konsepnya Tuhan tidak berjalan di dunia ini. Mungkin ada tanpa sadar banyak manusia itu bisa merubah skenario Tuhan, disadari atau tidak disadari. Yang jelas dulu ketika para nabi, para rasul diutus ke dunia itu untuk menyambungkan Tuhan dengan ciptaan. Itu konsepnya seperti itu. Dari sejarah yang kita yang sudah berjalan ternyata tidak sesuai dengan skenario Tuhan. Saya yakin skenario Tuhan adalah membawa umat kembali ketika para nabi, para rasul waktu itu turun. Tapi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Boleh jadi rancangan Tuhan di akhir zaman ini juga nggak berjalan sebagaimana mestinya, karena kekuatan manusia mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk membengkokkan skenario Tuhan. Saya yakin nggak ada skenario Tuhan di akhir zaman itu sebuah peperangan, nggak ada skenarionya. Skenario yang menumpas satu dengan yang lainnya kayaknya nggak ada. Tapi karena satu keadaan tertentu, skenario itu terpaksa diadakan untuk membuat skenario Tuhan tetap berjalan. Skenario Tuhan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, itu kadang-kadang ada benturan dari kekuatan yang lain. Ini harus kita pahami semuanya. Saya yakin Tuhan nggak kepingin ketika ada utusan datang itu mereka tidak ikut dengan utusan Tuhan. Tapi kenyataannya mereka itu nggak mau mengikuti utusan-utusan Tuhan, tetap pada pola-pola yang lama yang dia cocoki, yang dia senangi, karena itu lebih menguntungkan mereka. Karena setiap utusan ketika turun itu nanti akan diolah oleh orang-orang pengikutnya. Nah, rata-rata ketika diolah itu memaksa orang harus mengikuti pendapatnya, dan itu pun tersusun secara rapi sampai kenabian berikutnya. Itu yang terjadi. Akhirnya banyak pemahaman yang tidak diinginkan Tuhan itu terpahami secara masif, secara terorganisir oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu yang terjadi. Maka di akhir zaman ini akhirnya ada banyak pola-pola
di setiap kelompok tertentu mempunyai cara pandang hidup sendiri-sendiri. Walaupun buku ini sudah tahu kalau diturunkan di akhir zaman, itu pun belum tentu bisa diterima dengan baik. Begitu saudaraku. Selanjutnya, setiap tahapan-tahapan dirancang oleh Tuhan. Kemudian ciptaan diperjalankan. Tulisannya seperti ini. Adakah rancangan Tuhan terjadi itu pernikahan sesama jenis? Ada tidak? Kan kayaknya nggak tahu apakah Tuhan menskenariokan seperti itu. Tapi yang terjadi adalah terjadi pernikahan sesama jenis. Lah, itu kemungkinan akan dihapus secara perlahan. Mungkin ada petugas-petugas Tuhan yang dari alam yang akan menghapus mereka-mereka yang tidak sesuai dengan alur cerita akhir zaman. Harusnya ada orang-orang yang terhubung dengan Tuhannya untuk memperkuat skenario-skenario Tuhan di akhir zaman. Harusnya seperti itu. Ini kemudian ciptaan diperjalankan. Selanjutnya, ciptaan yang senantiasa mengingat Tuhan dan menginginkan Tuhan agar selalu memasuki kehidupannya. Besar. Gitu. Ciptaan yang senantiasa mengingat Tuhan dan menginginkan Tuhan agar selalu memasuki kehidupannya. Ada tidak ciptaan yang kepingin menginginkan Tuhan itu menginginkan Tuhan atau kita ini menginginkan masuk di kehidupan Tuhan? Jarang orang-orang yang mempunyai pola seperti itu, mengingat Tuhan dan kepingin memasuki kehidupan Tuhan. Dia akan mendapatkan fasilitas dari Tuhan. Nah, siapa yang kepingin memasuki kehidupan Tuhan? Kehidupan Tuhan yang bagaimana yang akan kamu masuki? Tuhan itu mempunyai pola apa? Datang, mengenali dia mempunyai pola apa? Kita mencoba menjalani sesuai dengan pola Tuhan. Kalau kamu sudah melakukan seperti itu, maka kamu salah satu orang yang mendapatkan fasilitas dari Tuhan. Fasilitas apakah itu? Mungkin bimbingan, cahaya Tuhan, lindungan, naungan, ilmu murni Tuhan. Sehingga kamu menjadi orang yang penuh dengan sinar Tuhan, dan itu bisa membuat sekelilingmu menjadi damai. Ya, semoga Tuhan itu juga menginginkan semuanya menjadi damai. Tuhan tidak egois lagi. Mungkin di akhir zaman ini Tuhan sudah mulai tidak egois lagi, mencoba saling bekerja sama bagaimana mengakhiri zaman ini menjadi zaman yang terang benderang. Anjing awakmu gak ngomong gak krungu ya dhewe. Enak ya dhewe kok ngomong diwian nih. Gak terpengaruh celtuk kamu akhirnya dhewe ya. Anjing gak nyeletuk ya? Oh, goro nyeletuk. Oh, liri. Oh, ini perlu diatur, Din. Gak iso ngatur saiki ya? Oh, begitu ya. Makanya gak iso nyeletuk awakmu karena suara saya liri ya. Oh, begitu. Untung untuk dijelas-jelasno ya. Misal tak waca mbon paham iku mau ya. Tak waca tok iki. Iso lewat pemahamane. Setelah terombak dan terbaiki bagian-bagian dirinya, Tuhan memberikan ilmu. Nah, ketika kamu memasuki kehidupan Tuhan, maka mau nggak mau dirimu akan disinergiskan dengan wilayah kehidupan Tuhan. Nah, kalau sudah disinergikan itu berarti kamu terombak. Dalam rangka apa kamu bisa terombak seperti itu? Mungkin boleh jadi membuat
ilmu-ilmu Tuhan itu masuk ke dalam dirimu itu menjadi murni. Cuma permasalahannya kamu mau nggak memasuki kehidupan Tuhan? Itu yang penting. Kadang-kadang kan 50-50 atau mungkin 1%, 90% adalah hidupmu. Tidak selalu kamu memasuki kehidupan Tuhan. Nah, orang yang mau memasuki kehidupan Tuhan berarti orang itu mengenal betul siapa itu Tuhan. Jadi tidak hanya mengenal konon ceritanya, tidak hanya mengenal namanya doang, tapi di situ kamu mengenal betul karakter Tuhan, kebiasaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, bahkan pola pikir Tuhan. Kalau kamu memasuki kehidupan Tuhan. Tapi kadang-kadang orang-orang tertentu di sini ingin memasuki kehidupan Tuhan tapi meninggalkan pola pikirnya. Akhirnya dia yang tahu bahwa apa yang diinginkan Tuhan itu terrefleksikan di dalam diri kehidupan sehari-hari, di kehidupan nyata. Kayak orang majedub, orang jadab yang seperti itu. Makanya apakah orang itu jadab sesuai dengan Tuhannya atau jadab sesuai dengan iblis atau jadab sesuai dengan setan? Orang itu jadab macam-macam. Ada jadab ketarik ke Tuhan atau kemana? Nah, ini kadang-kadang dianggap orang jadab itu adalah selalu ketarik ke Tuhan. Enggak selalu seperti itu. Makanya orang jadab itu masih di bawahnya para wali, karena otaknya nggak berjalan, karena nggak ada keseimbangan dalam hidupnya. Harusnya jasmani dan rohani itu berjalan sebagaimana mestinya. Harusnya seperti itu. Tapi mereka lebih banyak menggunakan dalamnya. Nah, makanya saya ada sedikit kesimpulan tentang orang jadab adalah orang-orang yang goblok, orang-orang yang tidak bersyukur kepada Tuhannya. Sudah tahu bahwa dia diciptakan diciptakan dari dua bagian besar, ada jasmani dan rohani, tapi yang dipakai cuma rohaninya aja. Makanya dia masih berada di bawahnya wali. Kalau wali mungkin ilmu rohaninya berjalan juga, jasmaninya juga berjalan. Makanya para majedub itu masih secara derajat itu masih di bawah para wali. Masih 2 paragraf ini. Pada tahapan inilah ciptaan terkadang juga mengalami rasa ragu. Pada tahapan inilah ciptaan terkadang juga mengalami rasa ragu. Ya gimana wong itu bukan dimensinya, bagaimana tidak ragu? Yang lebih berasa ketika kita menjalani kehidupan di dunia bukan Tuhan yang lebih berasa. Masalah kita yang lebih berasa. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang lebih berasa, mungkin kamu bisa menjalani hidup ini dengan tenang. Disadari ada atau tidak bahwa dirimu akan dikelilingi oleh Tuhan-Tuhan yang ingin menjadi Tuhanmu. Ada Tuhan uang, ada Tuhan anak, ada Tuhan masalah, ada Tuhan warisan, ada Tuhan sampo, ada Tuhan rinso, ada Tuhan apapun itu kadang-kadang itu mengelilingi dirimu untuk kamu jadikan sebagai Tuhan. Itu lebih berasa, dan Tuhanmu yang sesungguhnya juga tidak lebih berasa ketika kamu berhadapan dengan Tuhan-Tuhan palsu. Padahal itu Tuhan palsu, tapi kita mensikapinya seakan-akan menjadi Tuhan asli. Uang terutama ini kayaknya menjadi Tuhan asli dirimu. Manakala kapan uang ini menjadi Tuhan asli dirimu? Manakala kamu butuh memecahkan kasus yang berhubungan dengan uang. Udah banyak hutang, uang. Ya.
Pingin anaknya sekolah, uang. Pingin membelanjakan istrinya, uang. Jadi seakan-akan uang ini menjadi Tuhan utama dalam hidupmu. Kamu sekolah kan pakai uang. Setelah sekolah yang dicari adalah uang. Nanti kita dengarkan lagunya Rhoma Irama. Judulnya Rupiah. Karena di Indonesia kan rupiah. Mosok ada tak setel lagu rupiah. Ya duit ya ada. Makanya di tahapan untuk memasuki kehidupan Tuhan ini menjadi kamu akan mengalami rasa ragu. Karena Tuhan itu tidak berasa dalam hidupmu. Yang lebih berasa kan bojomu dan anakmu. Kan lebih berasa kan? Itu yang kamu jadikan Tuhan. Oh, anakmu nakal, jangan begitu loh. Anakmu pinter, oh anak saya. Engkau reuni, bagaimana? Oh anak saya sudah ada di IPB, di UI. Kan diceritakan anaknya. Emang anaknya itu Tuhanmu? Ya. Wah anak saya sudah mendapatkan beasiswa. Pinter anak saya. Saya sudah nggak repot. Kalau Reoni kena tarian. Lagi-lagi duit menjadi Tuhan utamamu. Untuk sementara waktu. Wow. Kalau sudah seperti itu, kamu sudah hidup dalam kepalsuan. Di mata Tuhan, bukan di mata saya. Ya, kamu berada dalam hidup kepalsuan. Terpaksa kamu ikut-ikut di hidup yang penuh dengan kepalsuan. Dan ini sudah dihitung oleh orang-orang tertentu yang akan membuat dunia baru. Sudah dihitung sedemikian rupa. Sangat mudah manusia itu dipisahkan dari Tuhannya. Tapi kan sudah lama orang itu dipisahkan oleh Tuhannya. Apakah ada setan yang turut campur? Apakah ada iblis yang turut campur? Melalui kitab-kitab itu yang membuat orang itu jauh dari Tuhannya. Itu sudah ada manusia-manusia yang mempunyai pola-pola seperti itu. Sudah tahu bahwa bumi ini bukan ciptaannya dia, tapi ingin dikuasai. Miliknya Tuhan mau dikuasai oleh orang-orang tertentu. Wow, hebat itu manusia. Tapi pertanyaannya, bumi ingin kembali kepada manusia atau kembali kepada Tuhan? Makanya akan terjadi kontradiksi manakala ada manusia seperti itu. Karena bumi dipenjarakan oleh energi-energi manusia yang tidak bertuhan, maka bumi ingin kembali kepada Tuhan. Tapi kenyataannya bumi yang banyak yang amnesia, akhirnya terhancurkan sebelum bisa kembali kepada Tuhan. Boleh jadi kiamat itu terjadi manakala banyak manusia yang tidak terhubung dengan Tuhan. Banyak. Itu gambaran-gambaran masa depan. Apakah kepingin seperti itu? Akhir zaman dengan penuh kehancuran. Kalau nggak kepingin hancur, harusnya ada manusia-manusia bumi yang terhubung dengan Tuhan, yang memasuki kehidupan Tuhan dan menjalankan apa yang diinginkan Tuhan. Cuma saya belum observasi. Sebenarnya Tuhan semuanya kepingin dunia ini damai, tidak? Tuhan kepingin nomor satu, tidak? Di antara teman-temannya. Jangan-jangan ada Tuhan yang kepingin nomor satu. Maka Tuhan yang seperti ini harus dicuci otak. Nggak tahu otaknya Tuhan kayak apa.
Saya belum pernah membedah Tuhan. Pada tahapan inilah ciptaan terkadang juga mengalami rasa ragu. Dari keraguan itulah bisa menimbulkan sebuah pandangan yang kabur. Nah, ketika kamu ragu karena Tuhan ini tidak berasa di dalam dirimu, maka ini membuat kekaburan pandangan di dalam dirimu. Kalau Tuhan lebih berasa, boleh jadi pandanganmu akan diperjelas. Berarti latihannya bagaimana? Yaitu selalu memasuki kehidupan Tuhan. Wis mau ini perasaanmu, mau kayak Tuhan ngomong di dalam dirimu atau kayak dirimu yang ngomong sendiri, sudah percaya aja itu Tuhan. Maka lama kelamaan pandanganmu menjadi jling. Jadi kamu bisa melihat betul bagaimana dunia ini penuh kamuflase, penuh dengan tipuan, penuh dengan tipu daya, penuh dengan kebohongan. Kalau kamu sudah memasuki dunia Tuhan. Ingat, ketika kamu memasuki dunia Tuhan, dirimu akan dirombak biar sinergis. Dalam rangka apa? Tuhan bisa memberikan ilmu yang asli. Nah, di dunia ini banyak konsep-konsep Tuhan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya yang ada pada manusia. Enggak usah jauh-jauh aja. Yang kemungkinan yang sudah terhubung di jamaah Tuhan itu pun sering kabur-kabur. Enggak sesuai dengan konsep Tuhan. Fakta atau hoak? Kan begitu saya tanya. Fakta atau hoak? Itulah salah satu faktor yang nantinya akan terlewati bagi siapa saja yang sedang menjalani bimbingan darinya. Loh, itu loh. Inilah salah satu faktor yang nantinya akan terlewati bagi siapa saja yang sedang menjalani bimbingan darinya. Mungkin akan ada kabur dulu, kamu tetap yakin, maka nanti kayak seperti itu kayaknya banyak dialami oleh teman-teman juga yang di sana. Ya, di sini dan di sana. Pandangan yang kabur menurut konsep adalah sebuah masa untuk diri menjadi dibenahi. Pandangan yang kabur menurut konsep adalah sebuah masa untuk diri menjadi dibenahi. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan sebuah ilmu. Maka bersabarlah. Tunggu ilmu tersebut. Tunggulah ilmu tersebut. Tuhan masih berproses untuk memberitakan sesuatu kepada kalian. Jadi masing-masing orang ini ada prosesnya tersendiri. Mungkin ada proses yang kabur, bersabarlah. Nah, di situ mungkin kamu dirombak dulu, dirombak tidak kamu rusak. Sudah dirombak kadang-kadang kan dirusak. Contohnya ketika sudah dirombak, kamu mau dirombak pandanganmu. Ternyata kamu masih ngersuloh seperti yang dialami oleh teman, saya kepingin seperti itu. Nah, ini rombakan itu buyar lagi karena kamu rusak sendiri. Sudah saya yakin suatu saat visualisasi ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Yang sekarang arahnya adalah bersabarlah sampai menunggu ilmu itu datang kepada kamu. Di situ kan Tuhan masih berproses untuk memberitakan sesuatu kepada kalian. Karena ada sesuatu yang perlu dibenahi di diri kalian. Kalau sekarang ini visualisasimu dibenahi, maka berbahaya bagi dirimu. Kenapa? Kamu menjadi sok pintar, sok tahu. Karena dikasih tahu akhirnya kamu nggak mau diberitahu yang lain. Kalau kamu belum bisa menerima pandangan orang lain, berbahaya. Atau pengalaman dari orang lain berbahaya untuk dirimu. Akhirnya kamu sulit untuk menerima yang dialami oleh temanmu.
Kalau kamu seperti itu yang terjadi, maka kamu sulit untuk dikasih pandangan. Ini membahayakan untuk dirimu. Biasanya kamu nggak mau diberitahu oleh temanmu, apalagi temanmu yang barusan datang. Tiba-tiba dia dapat gambaran dan memberitakan, kadang-kadang kamu bantah. Seperti itu. Sok ngatur-ngatur teman. Kan berbahaya. Wong gurung apik wis ngatur-ngatur kancane. Ya coba yang berbijaksanalah dalam berteman, dalam bersahabat. Itu akan lebih baik dan kamu akan mudah menemukan teman yang setia, menemukan sahabat dunia akhirat atau dunia abadi, di dunia dan keabadian. Seperti itu. Kamu menjadi orang yang tawadhu, siap menerima wawasan walaupun kamu sudah tahu wawasan itu, tapi kamu terimalah dengan baik. Lah, yang kalau kamu sudah seperti ini, maka kamu kayaknya orang yang paling berhak untuk mendapatkan sebuah visualisasi. Kalau kamu punya visualisasi dan mentang-mentang, bukan al-ghaid. Al-ghaid bukan orang yang mentang-mentang. Al-ghaid itu bukan orang yang dikasih pemahaman, dikasih informasi dari temannya, setelah itu membantah. Itu bukan al-ghaid banget. Al-ghaid adalah siap memberikan sesuatu dan diberikan sesuatu. Ya nek awam gak iso al-ghaid bisa al-qaid. Begitu saudaraku. Ada. Gak perlu saya omongkan. Itu nanti banyak perasaan-perasaan yang akan keluar yang membuat kamu lebih terpuruk nanti. Iya, tersungging, betul. Hah? Terpesona, ini sing baru ini terpesona. Terpesona, aku terpesona. Betul, oh iya masih dirombak karena masih berada di dunia gelap. Ya, makanya perlu dirombak, diberi lampu-lampu di dalam dirimu. Ya, biar kan di dunia Tuhan kan dunia cahaya. Makanya karena ada kegelapan di dalam dirimu, perlu ada banyak lampu yang harus ditempelkan di dalam dirimu sehingga kamu menjalani hidup itu penuh dengan cahaya, bukan kegelapan. Akhirnya tidak kesandung kemana-mana, nggak mudah terjerumus di dunia kesesatan. Iku nek engko diedit iki nyambung nggak? Murur ngomong ngono lah apa ngomong ngono ya. Nah, ini berarti perlu ada pembenahan. Berarti Udin dirombak karena ada satu kasus yang perlu memang dirombak. Merombak situasi ini termasuk. Akhirnya daring ini hanya untuk orang-orang yang daring, tidak untuk orang-orang yang di sini akhirnya. Orang di sini hanya mendapatkan cipratan-kecipratan aja. Semoga yang ada di alam daring itu bisa memahami dengan baik. Amin. Itu bukan sebuah hal yang jarang dan bukan sebuah kebetulan. Yang tadi yang saya terangkan tadi seperti itu ya, itu bukan sebuah hal yang jarang dan bukan sebuah kebetulan. Akan terjadi proses di mana kita mendapatkan sebuah pandangan yang kabur dan tidak jelas. Tidak hanya seperti itu. Tuhan terkadang juga sedang memainkan kalian berada pada alam-alamnya. Ya, kan baru tahu ada Tuhan Gateli kan? Gaplei. Tuhan hanya seperti Tuhan terkadang juga sedang memainkan kalian berada pada alam-alamnya. Ketika alamnya itu kelihatan nampak putih, ya sudah diterima aja.
Ketika alam itu serba hijau, itu lagi dimainkan. Kalau alam itu kok serba gelap, padahal sudah tahu masuk ke dimensi Tuhan, nggak ngerti yang di alam itu tidak tersinari oleh Tuhan. Tapi orang-orang tertentu akan menganggap itu tetap ada sinar Tuhan. Ya, ada sinar Tuhan. Kalau kamu nggak mudah dipermainkan oleh Tuhan, maka alam yang ada Tuhan, maka kamu bisa menguasainya. Banyak dimensi di Tuhan, di alam Tuhan itu yang tidak kita ketahui. Yang ada cuma karena Tuhan itu berupa cahaya, akhirnya alam itu kayaknya alam cahaya aja. Walaupun ada alam cahaya, itu ada sosok tertentu. Walaupun itu alam cahaya, ada benda tertentu, bahkan tempat-tempat tertentu. Bagaimana di alam Tuhan, apakah ada tanahnya? Menurut berita, ada tanah Tuhan. Berarti di sana juga ada tanahnya. Berarti terangnya di alam Tuhan, jangan sesuai dengan pola kamu. Datangi alam Tuhan. Jangan kamu simpulkan alam Tuhan itu seperti apa. Tapi datanglah kepada alam Tuhan, setelah itu nikmatilah. Di sana itu seperti apa. Baru kamu boleh mengatakan bahwa alam Tuhan itu seperti apa. Dan kamu nggak boleh memastikan bahwa alam Tuhan seperti yang kalian pandang. Nah ini kok dosen ini. Tapi nggak mungkin Bu Sulis ngomongnya kok gini, Yuan. Lebih kalem. Ini berapi-api ya. Kayak mubalek. Nggak tahu nek sirot wae ngajar. Ambek Pak Mus wae ngajar piye gini Pak Mus wae ngajar. Oke. Tidak hanya seperti itu, Tuhan terkadang juga sedang memainkan kalian berada pada alam-alamnya besar. Jadi nikmatilah perjalanan dari Tuhan. Jangan lupa untuk bersabar, menunggu Tuhan melakukan perombakan pada kalian. Begitu ya. Ojo protes ya. Itu membuat Tuhan menghancurkan perombakan dari Tuhan. Tunggu. 5 konsep dasar itu marekno temenan. Gurung 5 konsep dasar sudah tuntutan yang banyak. Belum melakukan apa-apa kepada Tuhan, tuntutannya yang lebih diutamakan. Piye Tuhan? Kok enggak engkau datangkan ini? Ini sudah mau membangun, tapi kok enggak datang? Tapi kamu sudah menjalankan sesuatu yang menyenangkan Tuhan tidak? Menyenangkan aja belum, tuntutan aja yang diutamakan. Sekeren apa kamu di mata Tuhan, sehingga selalu permintaanmu harus dituruti? Ngomong apa lagi? Jika kalian belum memahami perjalanan ini, atau kalian belum memahami tentang perombakan yang dilakukan Tuhan tersebut, telah datang solusi yang dipersiapkan. Saya ulangi lagi, jika kalian belum memahami perjalanan ini, atau kalian belum memahami tentang perombakan yang dilakukan Tuhan tersebut, telah datang solusi yang dipersiapkan. Banyak yang nggak memahami. Kadang-kadang wis dikandani tetap gak ngikuti saran dari raga. Ya, kamu lebih binasa manakala kamu tidak selalu mengikuti perjalanan jamaah. Itu lebih binasa lagi, lebih sengsara lagi ketika kamu tidak mengikuti perjalanan jamaah setiap saatnya. Kamu tiba-tiba tahu
ungkule tok baru ngomong piye orang-orang yang ada di sana itu. Nah, kamu dapat kabar dari mana? Sudah tahukah perjalanan jamaah tersebut? Yang ada kan masih caci maki. Berarti ini orang yang suka mencaci maki berarti belum dirombak. Belum tahu perjalanan di jamaah dengan baik. Makanya jadi orang jangan suka mencaci maki, kecuali kamu memang dijadikan orang yang membuat orang-orang di jamaah menjadi al-ghaid banget. Orang al-ghaid banget adalah orang-orang yang dicaci maki di situ dan biasa-biasa saja, maka itu dia mendapatkan fasilitas jamaah. Kalau kamu melakukan kebaikan belum dicaci maki, belum sah menjadi al-ghaid. Wow, keren. Oke, telah datang solusi yang dipersiapkan, yaitu konsep pandangan yang kabur menjadi tidak kabur. Konsep kami bukan Tuhan. Bukan juga membuat sebuah rancangan seperti Tuhan. Konsep kami adalah konsep yang mendampingi Tuhan. Jos, ini yang ngomong siapa? Konsep kami bukan Tuhan, bukan juga membuat sebuah rancangan seperti Tuhan. Konsep kami adalah konsep yang mendampingi Tuhan. Urusan-urusan Tuhan juga menjadi bagian yang kami dampingi. Urusan-urusan Tuhan juga menjadi bagian yang kami dampingi. Jadi kamu kalau kepingin tahu kehidupan Tuhan, datang sama konsep ini. Mungkin dia akan lebih banyak menjelaskan banyak Tuhan. Ya. Urusan-urusan Tuhan juga menjadi bagian yang kami dampingi. Termasuk urusan Tuhan dalam membimbing kalian semua. Itu ternyata konsep ini mendampingi. Makanya nih ketemu ini mungkin kamu tenang aja, itu bagian ujian Tuhan. Itu bagian Tuhan yang lagi ndeladik. Ngerti ndeladik ya? Usil. Sabarlah. Tunggu. Ketika dia usil dan kamu terima dengan ketabahan, terima dengan sebuah kesenangan, maka Tuhan akhirnya yakin kamu adalah satu hamba yang kayaknya bisa menerima ilmu murni Tuhan. Makanya kan disuruh bersabarlah. Ketika kamu bersabar, maka kamu mengundang Tuhan untuk percaya pada dirimu. Karena Tuhan itu sama juga ketika kamu bersabar, kamu mengundang Tuhan selalu bersama Tuhan. Akhirnya ketika kamu selalu bersama, biar itu sinergis, maka dirimu dipenuhi dengan cahaya-cahaya Tuhan untuk mendapatkan ilmu-ilmu murni Tuhan. Kami adalah konsep yang membantu kalian untuk menerjemahkan dan menyampaikan masa perombakan yang sedang dilakukan oleh Tuhan. Kalau kepingin apa yang terjadi pada dirimu, seperti apa, perkembangan di dalam dirimu seperti apa, kamu boleh tanya pada si konsep ini. Karena si konsep ini bisa menerjemahkan apa yang terjadi pada diri kalian. Yang dilakukan oleh Tuhan untuk kalian. Makanya saya ulang lagi, kami adalah konsep yang membantu kalian untuk menerjemahkan dan menyampaikan masa perombakan yang sedang dilakukan oleh Tuhan. Nah, mulai ada kabar baru, satu saat kamu bisa tanya pada sosok ini. Kami adalah konsep yang bisa kemungkinan memprediksi
Mengapa pandangan kalian menjadi sebuah pandangan yang kabur? Nah, ini bisa memprediksi, bisa menjelaskan kenapa pandanganmu menjadi kabur. Bisa tanya begini, engko siat sing pandangannya kabur takoat. Siap. Langsung. Iya. Iya langsung tagih. Ojo nuntut. Pi bos. Kok adewe kok kabur kok ngene bos? Hati-hati menjadi sampah jamaah. Sampah jamaah adalah yang tidak selalu ikut program-programnya jamaah. Hanya ikut sesaat aja. Pada saat ikut dia menjadi seorang seakan-akan pahlawan. Setelah itu menjadi sampah lagi. Sampah dalam arti yang sampah sesungguhnya. Sampah yang tidak memberikan kontribusi kepada umat, itu adalah sampah. Sampah yang tidak memberikan kemanfaatan kepada umat, itu adalah sampah. Sampah yang suka orang yang suka mencaci yang lainnya tapi tidak memberikan kebaikan kepada umat, itu adalah sampah. Sampah lebih baik disingkirkan dan diolah menjadi humus biar lebih berguna. Oh, jadi humus panas ya? Kok melayune ngalor ngidul iki ya? Sedangkan Tuhan memberikan sebuah fasilitas yang sama kepada kalian. Bila kalian memang ciptaan yang giat menimba ilmu Tuhan, kami akan memberikan solusi untuk kalian. Pertanyaan, dirimu giat enggak? Proses-proses ilmu-ilmu itulah yang penting. Itu juga bisa membuat dirimu menjadi orang yang bermanfaat, membuat dirimu yang bisa berguna untuk alam semesta, yang berguna untuk lingkungannya. Proses itu yang penting. Saya yakin teman-temanmu mempunyai niatan yang baik, walaupun di matamu nggak mesti baik. Kamu coba berpikir sesuatu yang baik di teman-temanmu, maka energi kebaikan dari teman-temanmu akan mengalir di dalam dirimu. Kalau kamu sudah memandang jelek temanmu, maka yang terjadi adalah kejelekan temanmu kamu ambil semuanya menjadi satu di dalam dirimu. Akhirnya terjadi pemberontakan yang luar biasa. Karena yang negatif-negatif itu masuk di dalam dirimu masih sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang positif. Itu hati-hati juga akan menjadi ledakan besar untuk dirimu dan di sekitarmu. Jadilah orang menjadi pemancar energi positif di lingkunganmu. Jangan menjadi pemancar energi negatif di sekitarmu. Karena energi positif yang di sekitarmu akan terus mengembara menuju ke alam semesta untuk mempengaruhi apa-apa yang di alam semesta menjadi positif. Mulailah dari dirimu sendiri. Beri energi-energi positif pada saat kamu berbicara, pada saat kamu bertingkah laku, pada saat kamu berjalan. Tebarkan energi positif, tebarkan energi kasih sayang, tebarkan energi kerinduan di sekelilingmu. Kalau itu benar-benar terjadi, maka mereka menjadi tongkat estafet untuk seluruh alam semesta untuk menjadi baik, sesuai dengan skenario akhir zaman. Semoga ini menjadi renungan kalian, semoga ini merubah diri kalian, semoga dirimu terombak sehingga kalian menjadi orang-orang yang menerima ilmu murni Tuhan. Salam damai, salam bahagia selalu.